banyak yang sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan, oleh petugas partai, yang kemudian dirasakan langsung oleh masyarakat. Tapi mereka berharap memiliki pemimpin yang benar-benar bisa berkomunikasi secara langsung. Mas Bambang kan diwajibkan ya katanya bersalaman dengan 270.000 orang. Iya. Itu kalau lagi turun gitu nggak Mas? 1, 2. Kan kita punya program SLJJ. Apa tuh? Sonjo. Sonjo itu silaturahmi. Layat. Layat itu ke tempat orang yang sedang berduka meninggal. Jagong. Kondangan nikahan. Oke. Jagongan. Jagongan. Jagongan itu kalau ada teman-teman yang wedangan ngumpul, kita menyambangi teman-teman yang sedang ronda sedang. Jadi kalau paling banyak itu kan layat sama kondangan. Sekali kondangan berapa undang tamu. Ya. Berarti sebenarnya sudah berjalan ya? Ya. Programnya ini sudah berjalan. Ya. Dan ketika sedang bertemu dengan warga, sedang bersalaman. Nah itu ada pembahasan apa Mas? Ya biasanya. Sejauh ini? Ya masih alhamdulillah masih pada koridor pembicaraan, senyum, salam, sapa, dan doa dari mereka. Udah siap, kita dukung, kita all out. Semoga yang pasti mendekati bersalaman, lihat kita kan pasti ngucapin selamat. Walaupun yang belum mendekati kan yang belum kenal, sekalian memperkenalkan diri. Oh ini ya yang digambarkan begitu. Tapi kan bersalaman sebanyak-banyaknya, begitu kan ya Mas, bersalaman belum tentu nantinya suaranya diberikan ke kita gitu kan, apa kelihatan kalau memang aku dukung kamu ya, tapi kita beda nggak apa-apa. Oh biasanya itu partai lain yang memang hari ini mereka mengusung. Apa yang diharapkan masyarakat Kota Surakarta dari seorang Bambang Nugroho, Mas? Ya tentu pasti kalau mereka punya harapan itu di setiap wilayah berbeda, di setiap karakter berbeda. Jadi yang diharapkan ibu-ibu PKK beda dengan yang diharapkan generasi Z. Tapi mereka berharap memiliki pemimpin yang benar-benar bisa berkomunikasi secara langsung. Kalau dari Mas Bambang sendiri yang ingin dimajukan ketika nantinya akan terpilih dan menjabat? Karena dengan berkomunikasi itu mereka berharap keluh kesahnya didengar dan diselesaikan persoalan mereka di bawah. Persoalan apa nih Mas yang saat ini menjadi perhatian Mas Bambang ketika nanti terpilih menjadi wakil wali kota? Yang ingin diperbaiki? Ya misalnya di daerah Mojosongo yang berdekatan dengan PLTSA dan TPS. TPS itu apa namanya TPA, tempat pembuangan akhir. Ya, kalau TPS-nya sudah dikonsolidasi untuk tidak ada, artinya langsung masuk ke gerobak langsung. Nanti ke pool inti tapi tidak ditaruh begitu, tapi sudah di kantong tinggal masuk ke truk gitu. Tapi sementara di TPA itu polusi misalnya, polusinya, kemudian truknya seperti apa, kemudian bagaimana PLTSA yang ada ini kok nggak segera, ini mungkin baunya masih, debitnya kok masih banyak, ya sudah ada itu misalnya. Terus kan kemudian persoalan ke masyarakatnya kan kemudian misalnya airnya, ya, nah airnya kelihatannya bening, tapi kok masih ada stunting kayak gitu. Oh berarti akibat dari air tadi, mesti cek lab. Oh berarti solusinya harus ada air yang diminum, khusus untuk diminum harus diberikan bukan dari air tanah. Dan itu yang menjadi perhatian dari Mas Bambang saat ini, masalah air. Di setiap lingkungan kan beda-beda. Ada lagi yang sedang dikerjakan proyek besar, bagaimana itu apa Pak, tolong Pak dong, debunya ini kelihatannya ada, tapi kan hujan memang belum datang secara cepat ya. Tapi debu yang truk lewat untuk pekerjaan proyek itu sangat memberikan polusi bagi mereka. Walaupun yang mengerjakan proyek kan sudah mempersiapkan ini ya air, cuman kan kadang terlambat, kadang sehari enggak. Itu kan mereka keluhkan. Ya semoga nanti waktu kita sudah jadi memang perkiraan sudah selesai proyek. Paling nggak bertahap lah ya Mas. Ya, tapi warga didatangi begitu dengan keluh kesah itu rasanya mereka merasa dianggap. Dianggap. Berarti itu yang selalu setiap hari dilakukan. Sementara kan ada himbauan juga ya, Mas Bambang dari Pak FS bahwa selama masa kampanye nggak boleh bagi-bagi
sembako. Nah terus itu amunisinya nanti akan seperti apa, Mas? Ya kita, yang pertama kita tidak mendidik mereka untuk menjadi masyarakat yang pragmatis. Walaupun hari ini kencang sekali, Betul. tapi dengan memori kolektifnya, mereka coba kita membangun dari hati ke hati. Dulu masa Pak FX seperti apa, mereka kita ingatkan kembali. Banyak yang sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan, oleh petugas partai, yang kemudian dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga kita bagaimana membangun cara berpikir dengan hati nurani mereka, menyentuh hati mereka bahwa sembako itu nilainya berapa, uang itu nilainya berapa, paling maksimal 500.000. Kalau 500.000 itu dibagi 5 tahun, hanya 100.000. 100.000 itu kalau dibagi per bulan, 12 bulan, nggak lebih dari 10.000, betul. Tapi kalau memiliki wali kota yang diperjuangkan oleh partai dan masyarakat secara langsung, yang kita memiliki komitmen, mereka ada apa-apa bisa menghubungi kami, baik dari anak ranting, PAC, sampai kemudian DPC, atau langsung ke teman-teman yang legislatif, atau bisa kita punya saluran untuk wali kota atau wakil wali kota. Dan untuk mengajari atau untuk mengedukasi nilai-nilai seperti itu kan sebetulnya nggak sebentar, Mas, itu kan lama. Betul kan, Mas, ya? Memori kolektif itu kan kita tunjukkan hasil-hasil dari pembangunan dan selama ini yang sudah diberikan. Dan tentu ya kita juga tidak tahu ya, tapi kita yakin bahwa investasi kita kan investasi personal. Betul. Kita ada di berbagai macam organisasi, sehingga partai yang memiliki basis merawat mesin, kita yang bekerja untuk di luar partai, dari organisasi-organisasi yang selama ini saya ada dengan mereka. Iya. Ya memang hari ini lawan selalu bagi sembako terus. Ya semoga dengan saluran ini di Istana mendengarkan. Istana, kami mohon hati Anda bisa memberikan kami ruang berkompetisi di Solo. Jangan anggap enteng anak Banten.